akhirat ya, tidak percaya terhadap surga dan neraka, itu selalu nantang-nantang. Dan ternyata orang sekarang ya gitu gitu ya. Makin ke sini itu makin begitu orang-orang ini, terutama orang-orang di Jakarta sana itu, atau enggak di Jakarta, pokoknya orang-orang sekarang itulah suka nantang-nantang Allah. Misalnya tentang LGBT. Orang Islam, mana tunjukkan LGBT itu dilarang. Ada juga yang kemudian nantang-nantang, kalau memang LGBT itu akan mendatangkan azab Tuhan, kenapa itu negeri-negeri yang sudah melegalkan pernikahan sejenis itu kok enggak diazab Tuhan, malah makmur-makmur saja. Nah, gitu. Jadi sampai nantang itu. Dan ternyata ucapan manusia 1.500 tahun yang lalu, atau bahkan sejak Nabi Musa 2.000 tahun yang lalu, Nabi Isa 2.000 sekian tahun yang lalu, Nabi Musa, Nabi Nuh 3.000 sekian ribu tahun yang lalu, itu ternyata diulangi lagi oleh orang sekarang. Tantangan-tantangan, hinaan itu. Padahal kalau nanti datang, lil kafirina laisa lahu dafi'. Untuk orang-orang yang mengingkari itu, yang tidak percaya akhirat itu, begitu azab itu datang, tidak ada satupun orang, tidak ada satupun teknologi yang mampu menolaknya. Tidak ada. Manusia ini makhluk lemah sok kuat. Manusia ini makhluk lemah sok kuat. Sok kuat. Yang kemarin terbukti itu ya, ada artis yang biasanya kalau tampil di TV itu suka bawa barbel gitu. Badannya keren, gede. Ya memang kayak binaraga gitu. Kalau tampil di TV itu kayak bawa barbel gitu. Kalau ngelihat kayak gitu kan kuat banget ya. Lah kok meninggalnya itu kurus banget tuh. Kasihan saya sampean melihatnya itu. Entah karena kena kanker atau apa. Saya tidak bahas perilakunya atau apa, tapi betapa manusia ini lemahnya itu loh. Tapi kadang kita ini sok kuat, sok nantang Allah. Kita mencegah agar tidak ada gunung meletus saja loh, nggak bisa kita. Tidak ada satupun teknologi yang bisa mencegah agar tsunami tidak terjadi. Tidak ada. Tidak ada satupun teknologi yang bisa mencegah agar gempa tidak terjadi. Kalau memperkirakan bisa. Memperkirakan kapan gunung itu meletus, ya karena memang sudah ada tanda-tandanya. Sama dengan memperkirakan kapan kalau perempuan hamil itu meletus. Apa? Ya sebenarnya sama. Tadi saya bicara gunung kok ujuk-ujuk. Ya sama manusia. Kapan gunung meletus kan para badan meteorologi dan geofisika kan bisa memperkirakan ya kapan sebuah gunung itu akan meletus. Tapi setelahnya ada tanda-tanda. Ya sama dengan ibu-ibu yang hamil tadi itu, kapan apa? Oh, jangan meletus lagi, saya tadi itu keliru. Hamil itu melahirkan. Jadi perkirakan, tidak apa-apa. Itu kan karena ada tanda-tanda, hanya memperkirakan. Itu pun tidak selalu tepat. Tidak ada teknologi yang bisa mencegah datangnya angin topan, tornado. Amerika itu paling canggih lah di muka bumi ini. Tapi teknologinya pun tidak bisa. Malah kalau mendatangkan bencana bisa. Giga gini juga mampu nampung dua. Wow. Pak marhaban lali mikrofonnya.
ceramah sendiri. Jadi kalau mencegah bencana, tidak ada. Tapi malah mendatangkan bencana. Mereka punya teknologinya. Nah itulah manusia itu. Jadi manusia itu, ini kan di sini, lil kafirina laisa lahu dafi'. Untuk orang-orang yang ingkar itu tidak ada yang bisa menolak bencana. Tetapi mereka ternyata sekarang justru malah bisa membuat teknologi mendatangkan. Jadi orang sekarang itu sudah bisa bikin gempa bumi. Bisa. Orang sekarang malah sudah bisa bikin tsunami. Kenapa? Karena kalau untuk kejahatan, mereka dibantu jin setan. Tapi untuk kebaikan, mereka dihalangi jin. Itu loh. Ini kata kuncinya di situ. Jadi untuk kejahatan, manusia itu malah dibantu. Untuk kebaikan, tidak bisa. Karena memang arahnya tidak bisa, malah dihalangi setan. Jadi sombong manusia ini. Tidak ada. Mereka kan inginnya itu bumi ini selamanya. Tapi sampai hari ini malah justru perilaku mereka itu mengarah kepada lebih cepatnya bumi ini hancur. Nah, itu anomali manusia itu di situ ya. Ngerti anomali? Kontradiksi perilaku, kontradiksi keadaan. Di satu sisi mereka pengen agar umurnya panjang, tapi di satu sisi cara makan, pola hidup, bikin umurnya pendek. Saya ulangi ya, manusia itu pengen umurnya panjang. Di satu sisi, tapi di sisi lain perilaku, pola makan, pola hidup, itu bikin umurnya makan, makanan dulu enak, sehat-sehat. Nggak pakai banyak micin, ya, nggak pakai banyak pewarna. Kalau orang beriman kan kayak gitu. Makan ya cukup apa? Bayam, terus apa lagi, Ibu? Tempe, tahu, ikan-ikan itu aja udah. Sekarang kuliner ya dikasih cat, thinner, apa aja itu masakan-masakan sambian itu. Iya, Pak. Kok malah ini gambar ini. Niki. Ini. Ini. Jumbo. Con ngân ayah. Ayah. Butun, dimut butun.
Jadi sekali lagi saya lanjutkan. Manusia pengen agar bumi ini lestari, makin panjang, makin lama bisa dipakai untuk tempat tinggal hidup planet ini, gitu kan? Tetapi pembangunan ya manusia itu arahnya justru membuat bumi ini cepat hancur. Coba lihat rakusnya manusia terhadap hutan. Di Riau, di Jambi, Lampung, sampai daerah Sumatera, itu ada jutaan hektar hutan yang ditebang, itu milik satu orang. Milik satu orang. Konon untuk devisa negara, tetapi paling ke negara berapa ya? Masuknya ya ke kantong pribadi-pribadi orang-orang itu. Rakusnya padahal dengan menebang hutan segitu banyak. Hancurnya ekosistem mulai dari punahnya binatang, sampai berkurangnya debit air bersih, sampai hilangnya flora fauna, sampai kemudian panasnya bumi. Belum lagi misalnya tentang batu bara yang ada di Kalimantan, hancur lebur tanah-tanah di sana itu. Rakusnya manusia. Paling berapa orang yang menguasai tambang di sana. Jadi arah pembangunan manusia ini tidak hanya di negeri kita, di semua negeri. Itu justru konon katanya untuk kemajuan, padahal justru prakteknya kemunduran. Jadi kalau di sini disebut tentang lil kafirina laisa lahu dafi', untuk orang-orang yang ingkar itu, bencana itu tidak akan bisa ditolak. Kenapa? Karena dengan sikap ingkar itulah mereka akan bersikap yang justru mempercepat bencana. Logikanya begini, kalau sampean percaya akan akhirat, percaya akan surga dan neraka, percaya akan kiamat, saya ulangi, kalau sampean percaya akan akhirat, percaya surga dan neraka, percaya kiamat, tentu sampean akan sangat berhati-hati di dalam hidup ini. Kenapa? Karena sampean percaya akan adanya hisab. Bahwa kalau perilaku jelek akan mendapatkan konsekuensi siksa, kalau perilaku baik akan mendapat konsekuensi pahala. Maka sampean hati-hati. Ujungnya apa? Ketika berpora perilaku hidup, membangun segala macam, nggak awur-awuran. Sehingga apa? Bencana sekurangnya itu bisa diminimalisir. Sampean tidak gampang motong hutan atau di lereng-lereng gunung. Insya Allah nggak akan terjadi longsor. Ya toh? Sampean kalau nggak gampang buang sampah sembarangan di sungai-sungai, insya Allah nggak akan ada banjir. Kan gitu. Kayak banjir di Kalimantan yang menghancurkan seluruh, itu ya karena pemotongan yang sembarangan. Nah, pola perilaku yang bersumberkan percaya atau tidak percaya tentang akhirat, itu ternyata muaranya adalah adanya bencana atau tidak adanya bencana. Jadi azab Allah itu semata-mata bima kasabat aidinas. Bima kasabat aidinas, karena tangan-tangan manusia sendiri, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu loh. Jadi jangan menyalahkan bencana itu karena Allah, jangan gitu. Kita sendiri kok yang mendatangkan bencana itu. Ya, kita sendiri. Kita yang mengundang bencana itu, dan kita juga yang mendatangkan rahmat. Minta kepada Allah rahmat, Allah kasih. Kalau kita minta kepada Allah nantang-nantang, mana coba? Sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Mereka minta disegerakan, coba sih Muhammad.
Kalau memang kalimat-kalimatmu itu benar, coba datangkan adabnya. Mana, coba. Itu. Dan ternyata kalimat-kalimat semacam itu sudah ada sejak zaman misalnya Nabi Soleh. Nabi Soleh itu Excel dulu kan bawa wahyu Allah ke bumi. Orang-orang itu nggak percaya. Apa kamu orang kayak gitu mau ngajarin kami? Coba datangkan mukjizat kalau kamu memang benar gitu. Nah, ketika akhirnya ya sudah, akhirnya didatangkanlah mukjizat. Ada seekor unta yang bisa keluar dari batu. Atau mengeluarkan unta. Luar biasa. Tapi apakah orang yang tadi nantang-nantang itu percaya? Tidak. Jadi bilangin, ini unta mukjizat dari Allah langsung. Jangan kau apa-apakan, biarkan dia makan minum. Malah dibunuh, disembelih. Sambil nantang-nantang. Coba ini sudah tak sembelih. Mana datangkan siksa dari Allah. Ya benar. Lama memang siksa itu baru datang. Sehingga mereka makin sombong. Mana tidak ada. Minta disegerakan. Tapi begitu siksa datang, mati semua orang seluruh negeri itu. Nyekungkung dalam rumahnya. Ya. Jadi mereka minallah itu maksudnya apa? Ya kamu yang bikin datangnya azab dari Allah itu. Allah lah yang punya tempat-tempat naik ta'arujul malaikatu warruhu ilahi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatin. Allah itu ada di kekuasaannya yang tak terjangkau dari kita. Ya. Tingginya kekuasaan Allah itu berada kalau misalnya perjalanan pesawat gitu ya. Malaikat saja lo butuh sehari untuk nyampe di untuk naik ke tempatnya yang paling tinggi. Tapi sehari dalam hitungan malaikat itu kalau hitungan kita sama dengan 50.000 tahun. Wah. Coba bayangkan. Berapa? 50.000 tahun. Berarti kecepatannya malaikat itu berapa coba? Iya, makanya kecepatan malaikat itu sama dengan kecepatan cahaya. Jadi kecepatan cahaya itu 1 detik sama dengan 300.000 kilometer. Di 1 detik itu kecepatan cahaya itu mencapai 300.000 kilometer. Berarti kalau 1 menit berapa ratus ribu kilometer? Juta. Kalau 1 jam berapa juta kilometer? Kalau 1 hari berapa itu? Nah ini 50.000 tahun. Kita jangan membayangkan bahwa berarti Allah itu ada di satu tempat. Enggak gitu model. Ini hanya membayangkan, Allah mengkabarkan tentang biar kita bisa membayangkan betapa luasnya kuasa Allah. Jangan bayangkan Allah ada di satu tempat yang kalau mau ke sana butuh 50.000 tahun. Nah kalau sudah nyampe di situ lalu di luarnya sana apa? Iya dong? Berarti nggak ada Allah gitu. Ya keliru kita membayangkan begitu. Jadi yang dimaksud ini adalah tentang betapa luasnya, tingginya kekuasaan, kebesaran Allah. Sehingga kita tidak mampu lagi menjangkaunya kalau dengan akal pikiran. Kita hanya bisa menjangkaunya dengan apa? Iman. Hanya dengan iman. Ya. Maka kata Allah, pesannya kepada kita, fasbir, bersabarlah, sobron jamila, dengan kesabaran yang sabar aja. Kamu diolok-olok, dibully, mana, siksanya mana. Kamu digituin, sabar saja. Atau ketika sampean promosi iklan surga regensi, ya kan? Biasanya sini kan kalau komplek-komplek perumpamaan itu apa? Regensi, apalagi
villa, apalagi, ya kan gitu, village kan gitu ya. Nah sampean ini kan, dan pertama katanya saya ini kalau promosi surga itu kok pinternya gitu. Lah ya memang saya gandrung kok. Gimana? Jadi ya sama dengan kayak sampean sedang mempromosikan village, villa, agensi, apalagi hill atau apa biasanya gitu kan. Ya, BSD atau apapun lah. Itu kan sampean juga berbuih-buih penuh dengan keyakinan gitu toh. Nah, tapi toh demikian sampean biasanya kalau mengiklankan kenikmatan surga agar kita tidak tertarik sama di sini, itu kan dibully sampean. Ya. Apa toh surga swarga apa toh kan gitu. Karena Dajjal telah berhasil membuat imitasi surga di bumi ini lewat YouTuber yang mengiklankan kemewahan dan ngiming-ngiming sampean dengan kemegahannya para crazy rich. Sehingga apa? Sampean tidak tertarik sama yang diiklankan Quran. Tapi kata Allah terhadap orang yang masih percaya, terhadap orang yang masih konsisten untuk mengikuti arahan Allah, kata Allah, fasbir, bersabarlah. Dengan apa? Sobron jamila, kesabaran yang baik. Gimana maksudnya kesabaran yang baik? Kesabaran yang tidak baik itu sabar yang ada batasnya. Kesabaran yang baik adalah sabar yang tidak ada batasnya. Artinya kesabaran yang baik adalah kesabaran sampai akhir hayat. Kita harus kuat tirakat, perjuangan ini memang berat, tetapi kita telah berbulat tekad sabar sampai akhir hayat. Siapa? Sang jamaah, Man ansari ilallah. nahnu ansarullah. Ya, jadi sabar sampai akhir. Ya. Terus ketinggalan nanti kita. Ketinggalan apa? Ketinggalan bangga. Ketinggalan perlombaan harta. Ketinggalan apa lagi? Kemewahan dunia. Ketinggalan apa lagi? Sama tetangga. Maka jawaban saya, so what gitu loh, Besti. So what gitu loh, Besti. Mas ya? Guya-guya sama. Ini para insinyur arsitek ini bingung dia. Nanti nggak laku Gus dagangan saya, katanya Mas ya, ini insinyur ini. Arsitek ya. Nanti nggak laku kalau Gus Glory gitu terus. Ya sudah, tak diam saya Mas ya. Kalau jualan gambar, desain bangunan, desain rumah, nanti kalau modelnya orang ikuti dakwah Quran ini, RAB-nya dikit-dikit jadinya. Saya nggak dapat ceperan katanya. Nggak gitu Mas ya. Nanti kan masih tetap kalau untuk desain masjid kan harus bagus mahal ya dong. Itu kalau untuk desain sekolahan untuk masyarakat umum ya tetap harus keren, mahal. Jadi sampean tetap laku, jangan khawatir. Jangan khawatir. Logikanya gini Mas ya. Kalau semua orang ya terutama muslim ini lalu memiliki konsep tadi untuk menolak bencana itu dengan cara apa? Untuk pribadinya dia akan hidup minimalis. Ya toh? Tetapi untuk agama dan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, mereka akan berkonsep mewah. Kenapa? Karena itu adalah simbolisasi dari rumahnya yang ada di akhirat. Nah, di situ kan sama masih bisa jualan gambar. Gitu loh maksudnya. Kalau semakin banyak orang begitu, nanti kan ya tambah banyak bangunan-bangunan publik, bangunan agama yang butuh gambar lebih banyak gitu loh.
Jadi jangan khawatir, mekanisme ilahiyah itu tetap jalan, ya. Iya, Gus. Terus, Gus. Iya, salah. Insinyur tetap dibutuhkan, dokter tetap dibutuhkan, orang desain grafis dibutuhkan, desain interior eksterior tetap dibutuhkan, tetap ya. Tetapi dalam ini tadi konsepnya itu untuk menolak bencana. Nah, ini manusia teknologinya tidak untuk menolak bencana, tidak mampu mereka, tetapi justru mendatangkan bencana. Ini yang repot ini, gitu loh. Nah, sampean dan saya ngaji di sini itu justru untuk mengarah kepada keselarasan alam dan apa, ketaatan kepada Tuhan semesta alam. Sobron jamila, ya. Jadi kesabaran yang baik itu adalah kesabaran yang tadi itu tidak ada batasnya. Karena satu-satunya batas kesabaran orang beriman adalah ketika wafat husnul khotimah. Ulangi, satu-satunya kesabaran batas untuk orang beriman adalah ketika wafat husnul khotimah. Jadi dibully seperti apapun kita berada di jalan ini, ya wis, kita cuma shadaqallahul azim. Dulu Nabi Nuh dibully, dulu Nabi Soleh dibully, dulu Nabi Musa didustakan, dulu Nabi Isa disia-siakan, dinistakan, dulu Nabi Muhammad juga didiskriminasikan. Kalau gitu kita menyampaikan ajaran, lalu dihina-hina, disingkirkan, tidak apa-apa. Berarti maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wis, itu ya. Hari Selasa tetap penuh asa. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya mau olahraga ini. Nggak ada. Apa? Kalau Gus. Apa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Salam. Jangan tanya gambar ya. Saya nggak ngerti. Mau nanya nih lo Gus. Niki sih pikiran kula niku Gus. Badhe nanya apakah seorang haji atau hajah niku setelah berhaji, tapi setelah berhaji itu perilakunya itu tidak syar'i. Misal nih Gus. Jika seorang hajah, misal seorang hajah wis haji tapi perilakunya itu tidak syar'i. Misal contoh kecil aja, sudah dia haji tapi tidak menutup aurat, bahkan mungkin perilakunya jauh dari perintah agama. Apa memang itu indikasi bahwa hajinya itu hanya ya kasarannya tidak diterima? Terus yang kedua nih Gus, saya melihat kondisi saat ini kayaknya yang terakhir-terakhir ini nganu Gus, LGBT ini udah kayak terang-terangan. Terus yang kedua itu menghina Muhammad, yang terakhir kan, oh siapa yang namanya Nabi Muhammad dapat bonus minuman yang haram. Kenapa memang sekarang ini sudah dunia ini memang mau ditutup, indikasi bahwa akan segera ditutup, artinya mau kiamat nopo Gus. Niku mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tentang haji mabrur atau tidak. Jadi gini Mas, di dalam ibadah, terutama ibadah yang sifatnya ritual, ya, ibadah sholat, ibadah haji, itu kan ibadah-ibadah ritual, puasa, itu kan ritual. Nah, di dalam ibadah-ibadah seperti itu ada dua hal ya. Pertama, konsep sah. Yang namanya sah itu jika syarat dan rukunnya dipenuhi, maka sah. Ya. Konsep kedua adalah diterima atau tidak diterima. Diterima atau tidak diterima. Jadi pertama, secara fikih sah atau tidak sah.
Lalu secara akidah diterima atau tidak diterima. Nah, kalau secara fikih ukurannya jelas. Ukurannya jelas, syarat dan rukun. Syarat dan rukun. Kalau misalnya sholat, rukunnya jelas. Ya, mulai dari takbiratul ikram. Niat dulu ya, niat. Lalu takbiratul ikram, ya toh? Lalu baca al-Fatihah. Lalu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ruku, sujud lagi, bangun dan sebagainya sampai salam. Maka jika itu sudah dipenuhi, lihat dulu syaratnya. Syaratnya apa? Suci, pakaian, suci, syaratnya dan seterusnya. Kalau semua syarat itu sudah dipenuhi, berarti sholatnya sah. Maka tinggal yang kedua, apa? Diterima atau tidak? Diterima. Makbulan atau mardudan. Makbul diterima, mardud ditolak. Yang tahu ditolak dan ditolak tidak itu Allah. Saya ulangi, yang tahu ditolak atau diterima itu Allah. Tetapi Allah juga telah memberitahu kita. Allah telah memberitahu kita. Yang ditolak olehku itu begini, yang diterima olehku itu begini. Itu ada. Sholat juga gitu misalnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sholat yang diterima Allah itu benar-benar bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau begitu, meskipun dia sudah sah, maka kita bisa lihat dengan ukuran yang diberikan Allah, karena memang Allah yang berhak terima dan tidaknya. Kalau ternyata sholat kita itu tidak merubah sikap, karena yang sebelumnya pelit, ternyata setelah sholat tetap pelit, nggak tanha 'anil fahsya' wal munkar, berarti sholat kita nggak diterima. Wis gitu aja gampang. Nggak tahu, loh justru itu ukuran itu untuk meneliti diri kita sendiri, bukan untuk meneliti orang lain. Nah, iya. Jadi harusnya kita tahu sholat kita diterima atau enggak, itu kita harus tahu, jangan enggak tahu. Bukan untuk mengetahui orang lain loh, diri kita. Karena kita tahu toh, kita ini sudah berubah sikap atau belum, kan kita tahu. Kalau ternyata Allah sebagai pihak yang paling berhak menerima atau tidak menerima sholat, menyatakan, kalau kamu sholat tidak merubah sikapmu, berarti sholatmu tidak diterima, kan gitu. Ya kita ngikuti standar itu. Kalau ternyata dalam pemeriksaan kita belum berubah perilaku kita, ya gampang. Berarti sholatku sah tapi belum diterima. Wes gitu aja. Haji juga begitu. Konsepnya sama. Sah atau tidak sah. Sudah kalau syarat rukunnya sudah dipenuhi, rukun haji mulai dari tawaf, wukuf, sa'i semua sudah dipenuhi, sah sama syarat segala macam. Tapi kalau ternyata antara terima dan tidak, ya gampang lihatnya. Gitu loh. Kalau haji itu diterima atau tidak diterima memang sangat panjang konsep penelusurannya ya. Karena memang ada banyak orang yang haji itu ya sekedar formalitas memang. Meskipun kita tidak tahu siapa mereka. Sebagai contoh saja bahwa haji itu sebenarnya ibadah ritual tapi tentang konsep sosial banget ya. Haji itu kan napak tilas tentang keluarga Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim. Saya ini sedang di Sragen ini sedang pelatihan manajemen keluarga versi Nabi. Satu di antara materi utamanya adalah ketika kita sholat di tahiyat, itu kan kita membaca sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi bahkan kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pun itu disandarkan kiasnya kepada sholawat kepada Nabi Ibrahim dan ahli keluarga. Berarti patron atau idola, rujukan
kan kita di dalam berkeluarga, itu ya keluarganya Nabi Ibrahim. Ternyata keluarganya Nabi Ibrahim itu penuh dengan perjuangan, ujian berat, sehingga sampai diabadikan di dalam ritual haji. Kalau begitu ibadah haji itu diterima atau tidak diterima, itu adalah ketika kita benar-benar sudah menginternalisasikan prinsip dan nilai hidup seperti Nabi Ibrahim. Yang laki-laki juga tegar-tegah, tekun beribadah sampai disebut sebagai Hanif. Yang perempuan, Ibu Hajar, luar biasa tangguh, luar biasa taat, luar biasa setia, luar biasa serah diri pada Allah. Anaknya juga begitu. Maka ibadah haji itu sesungguhnya adalah bagaimana kita merubah sikap kita yang hedon, merubah sikap kita yang lemah dalam menghadapi dunia ini menjadi tangguh. Kalau belum begitu, ya lihat sendiri gitu. Jadi Bapak Ibu Haji, ya Pak Haji Yoyo, sampai harus melihat diri. Sama udah haji toh, Mas. Makanya saya tidak pernah sambian panggil haji. Saya sudah haji, tidak pernah manggil Gus Haji Glory. Saya malah keki kalau dipanggil haji itu. Cuma ya saya berikan kesempatan kalau orang-orang undang itu kan kadang naruh di spanduk gitu kan pakai haji gitu ya. Masa saya larang, ya kasihan dia sudah nyetak tak suruh ngapus gitu ya, susah. Itu aja. Tapi ketika sambutan ya nggak pakai Gus Haji ya. Jadi karena memang itu bukan untuk status sosial. Haji itu bukan untuk status sosial. Apalagi untuk tambahan panjangnya nama. Haji itu tentang perilaku, tentang mindset. Jadi itu yang harusnya berubah. Jadi yang bisa mengukur ya kita sendiri. Lalu yang kedua, tentang apa tadi? Percaya satu ayat, tidak percaya satu ayat, gitu. Melaksanakan satu ayat, tidak. Ya memang begitu. Harus dipisahkan memang. Haji oke, sampean sudah baik melaksanakan perintah haji. Tapi kan sama tidak berjilbab itu ya sama saja. Sama sedang mengingkari ayat yang lain. Makanya Al-Quran itu ada yang menyatakan, tu'minuna bi ba'dil kitab, wa takfuruna bi ba'dil kitab. Ada orang mengimani satu ayat Quran dan tidak mengimani yang perintah haji, hijjul bait man istata, untuk berhaji bagi orang yang mampu, sampean imani sama laksanakan. Tapi ketika wal yadribna bi khumurina ala juyubihinna, itu kan bincala bibina dan seterusnya, untuk perintah jilbab gak sama lakukan. Berarti kan percaya sebagian ayat, tidak percaya sebagian ayat. Konsekuensinya beda nanti. Itulah ya. Jadi gimana sekarang? Ayo sekarang konsisten di dalam pilihan hidup kita ini, ya. Yang kafah dalam hidup. Makanya dalam hidup itu kalimatnya Allah jelas, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu itu dalam Islam itu apa? Kafah. Seluruhnya. Kalau sampean mau berhaji, ya harusnya juga mentaati berjilbab. Gitu kan? Kalau sampean mau taat sholat, ya harusnya mau taat puasa. Wong rukun Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat. Wong seandainya sampean sudah melaksanakan 5 rukun Islam itu loh, masih belum sempurna. Kenapa? Karena banyak perintah lain. Kalau hanya sekedar 5 itu, nggak perlu 6.666 ayat. Kalau cuma syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, udah pasti masuk surga. Nggak ngapain banyak-banyak. Iya toh? Satu surat aja udah selesai dah. Kenapa banyak-banyak? Karena memang banyak perintah dan larangan yang lain yang juga harus kita sempurnakan. Jadi jangan hanya puas dengan itu, ya. Karena itu refleksi diri, koreksi diri, dan perbaiki diri. Terus bersama Gus Glory. Ya, jadi jangan khawatir Pak Insinyur. Insya Allah tetap akan ada rezeki Allah ya. Dan Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i mustaqim. Allahumma atina fi man hadaita wa atina fi man tawallana. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa qad astaghfiru wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'fa'na al bala wal waba wa qad hasina min
ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجتنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا هب لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب أعوذ بك من همزات الشياطين ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.